Silakan duduk kembali. Selamat pagi. Apa kabar kita semua? Merupakan sebuah sukacita dan kehormatan yang besar boleh dipercayakan untuk melayani GB City of Love. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Pendeta Timotius untuk kesempatan undangannya. Istri saya bisa menyampaikan firman Tuhan tahun lalu dan awal tahun ini kami diberi kesempatan untuk melengkapi kita semua pada ibadah pagi dan ibadah kedua nanti. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu senang memberikan update apa yang kita telah kerjakan dalam Nol Indonesia. Tentu nggak lepas dari support dan dukungan Bapak Ibu Saudara, di mana lewat support dan dukungan Bapak Ibu, kayak boleh terus memikirkan supaya mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan bahkan angka kematian yang ada di Indonesia. Kayak menyupport lebih daripada 5.000 anak-anak dalam memberikan makanan bergizi dan pendidikan secara cuma-cuma. Dan bahkan lewat support Bapak Ibu juga kita boleh mengirim 120 guru-guru untuk mengabdi dan mengajar daerah tertinggal yang ada di Indonesia. Bahkan lewat support Bapak Ibu juga kami boleh mengirim mobile klinik untuk pergi di desa demi desa dan menolong pengobatan gratis buat lebih dari 300 pasien setiap minggunya. Bahkan support Bapak Ibu juga kita boleh memberdaya tiap hari 30 orang masyarakat prasejahtera untuk kami latih mereka pertanian, peternakan, perairan. Selesai kita latih mereka, kita kembalikan ke kampung atau desa mereka, sehingga mereka bukan sekedar menjadikan diri mereka, tapi mereka boleh menjadikan desa-desa mereka. Kita akan masuk pada firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah pada ibadah pertama ini, saya beri khotbah saya dengan tema spiritual breakthrough, terobosan rohani. Karena tema dari gereja kita tahun ini adalah membangun jemaat yang sehat. Saya mau di ibadah pertama ini kita mengerti bagaimana membangun spiritual yang sehat. Dan ibadah kedua saya akan bicara tentang Lion King Spirit, bagaimana membangun jiwa yang sehat atau pemikiran yang sehat. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak kemana-mana, saya encourage untuk bisa hadir ke bakti yang berikutnya sebab saya menyampaikan firman Tuhan dengan pandangan berbeda daripada ibadah sebelumnya. Baik, spiritual breakthrough. Kenapa saya mau bicara tentang terobosan rohani? Karena ada begitu banyak orang Kristen berhasil dalam ibadah mereka. Artinya mereka tidak pernah absen untuk tidak datang beribadah setiap minggu. Bahkan ada begitu banyak orang Kristen berhasil dalam persembahan mereka. Mereka tidak pernah absen dalam memberi persembahan ataupun perpuluhan. Bahkan ada begitu banyak orang Kristen juga berhasil dalam pelayanan mereka. Mereka begitu berapi-api ketika melayani Tuhan. Namun ironisnya, ada begitu banyak orang Kristen juga yang sama aktif ke gereja, memberi persembahan, melayani, gagal dalam menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ada begitu banyak orang Kristen juga yang sama aktif ke gereja, memberi persembahan, pelayanan, gagal dalam menjalankan pernikahan yang harmonis. Ada begitu banyak orang Kristen juga yang sama aktif pergi ke gereja, memberi persembahan dan pelayanan, gagal dalam menjaga kesucian hidupnya. Saya gak mau kita sekedar berhasil dalam ibadah kita, persembahan kita, pelayanan kita, tapi kita boleh berhasil dalam segala aspek kehidupan kita. Itu sebabnya penting untuk kita menciptakan terobosan. Karena terobosan punya pengertian yang pertama adalah menebus keterbatasan kita. Saya tahu setiap kita punya limitasi, saya tahu setiap kita punya keterbatasan, tapi kita bisa menembus keterbatasan kita. Yang kedua, kata terobosan punya pengertian inovasi. Bicara inovasi, bicara kreativitas, bicara alat pembunuh kebosanan dalam hidup kita. Kenapa kita boleh bosan dalam kehidupan ini? Karena ketidakadanya kreativitas. Terobosan menolong kita untuk kita hidup ini menjadi bergairah. Kenapa kita mulai bosan? Karena tidak ada kreativitas. Kata terobosan yang ketiga punya pengertian menembus, mendobrak, mematahkan atau membuka jalan. Bicara terobosan, bicara bagaimana kita membuka pintu kesempatan yang baru. Bicara terobosan, bicara bagaimana kita menciptakan lompatan yang tinggi sehingga bisa mengejar yang ketinggalan yang ada di masa lalu. Nah, kita akan pelajari pada pagi hari ini bagaimana menciptakan terobosan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat 3, ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
Dari ketiga ayat tersebut saya mau bagikan ada 3 hal bagaimana kita menciptakan terobosan. Dari ayat-ayat tersebut saya mau bagikan ada 3 hal kita menciptakan sebuah terobosan. Yang pertama, untuk kita menciptakan terobosan, we have to learn from those who gone before us. Kita perlu belajar dari mereka yang telah mendahului kita. Untuk menciptakan sebuah terobosan, yang pertama kita perlu belajar dari mereka lebih senior dari kita. Kita perlu belajar dari mereka lebih berpengalaman dari kita. Kita perlu belajar dari mereka lebih berhasil dari kita. Ibrani pasal 12 ayat 1 bagian A berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kata saksi Bapak Ibu, sebelum Ibrani 12, yaitu Ibrani pasal 11, kalau kita baca dari awal sampai akhir, selalu bermuara kepada pahlawan iman. Kata saksi sebelum Ibrani 12, kalau kita baca Ibrani 11 sampai ayat pertama sampai ayat terakhir, bermuara atau mengkerucut kepada pahlawan iman. Rupanya Rasul Paulus sedang memberitahu kepada orang-orang Ibrani, belajarlah dari mereka menjadi pahlawan. Benih-benih apa saja mereka kerjakan sehingga mereka bisa keluar dari keterbatasan mereka. Rasul Paulus sedang memberitahu kepada orang-orang Ibrani, belajarlah dari mereka menjadi pahlawan. Benih-benih apa saja mereka kerjakan sehingga mereka bisa keluar dari dosa-dosa mereka. Rasul Paulus sedang memberitahu kepada orang-orang Ibrani, belajarlah dari mereka menjadi pahlawan. Benih-benih apa saja mereka kerjakan sehingga mereka bisa berhasil. Sebab untuk menjadi positif, kita mesti kudu belajar keras dengan orang-orang positif. Tapi untuk jadi negatif, kita gak usah belajar dengan orang negatif. Cukup hang around dengan mereka, ngopi bersama dengan mereka, secara otomatis kita akan jadi negatif. Sekali lagi saya ulangi, untuk menjadi positif, kita mesti kudu belajar keras. Artinya rela korban perasaan untuk siap ditegur. Artinya rela korban waktu untuk spend time dengan orang itu. Artinya rela korban uang untuk belajar dari orang itu. Tapi untuk jadi negatif kita gak usah belajar. Cukup kumpul bersama, makan bersama, secara otomatis kita akan jadi negatif. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ada seorang aktor terkenal di Indonesia yang baru saja keluar dari penjara karena narkoba. Dan waktu dia keluar penjara karena narkoba, dia berjanji sama istri dan anak-anaknya, sekali-kali saya tidak akan lagi menyentuh obat-obatan, karena ini akan merusak kebahagiaan keluarga dan pernikahan kita. Setelah dia berjanji sama istri dan anak-anaknya, dia sempat berpidato di depan media pers dan massa dan berkata kepada orang banyak dan anak muda, jangan sentuh obat-obatan karena obat-obatan merusak masa depan dan hidupmu. Setelah dia berjanji sama istri, dia sempat berpidato di depan media pers dan massa. Dia mau bikin kampanye anti narkoba di kota Surabaya. Begitu dia terbang dari Jakarta menuju kota Surabaya, dia ketemu dengan teman-teman yang suka narkoba. Guess apa yang terjadi? Dalam hitungan menit, dia jatuh lagi dalam narkoba. Bukan hitungan hari, bukan hitungan minggu, bulan, dan tahun, atau abad. Tapi dalam hitungan menit, dia jatuh lagi dalam narkoba. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dengan tegas dan keras dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kata kebiasaan dalam bahasa aslinya artinya akhlak, yang artinya adalah tabiat, karakter, habit. Jadi habit dan tabiat kita rusak bukan karena problem. Problem tidak akan pernah merusak habit kita. Bahkan problem kadang-kadang membentuk tabiat kita. Yang merusak tabiat kita adalah pergaulan yang buruk. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, dari mana saya tahu apakah teman dan sahabat saya negatif atau positif? Yang menjadi pertanyaan kita adalah, dari mana saya tahu apakah teman di sekeliling saya adalah negatif atau positif? Gampang. Dengan melihat apakah kebiasaan buruk Anda makin bertambah atau kebiasaan buruk Anda makin berkurang. Sekali lagi, dari mana saya tahu teman saya negatif atau positif? Gampang. Dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Kalau hari ini kita makin obesitas, kalau hari ini kita makin suka ngutang, kalau hari ini kita makin sering jatuh dalam dosa, kalau hari ini kita sering ngomong kotor, kalau hari ini kita tidak sayang lagi sama keluarga, kalau hari ini kita tidak lagi produktif dalam dunia pekerjaan ataupun studi kita, saya bisa pastikan orang di sekeliling kita adalah orang-orang negatif. Namun sebaliknya, kalau hari ini Anda makin sehat,
Kalau hari ini Anda makin suka saving, kalau hari ini Anda punya perkataan berkualitas, kalau hari ini Anda makin berjalan dalam kesucian, kalau hari ini Anda makin produktif, kalau hari ini Anda makin dekat dengan sayang sama keluarga, saya bisa pastikan orang di sekelilingmu adalah orang-orang positif. Sebab orang di sekitar kita punya daya pindah yang cepat untuk memindahkan apa saja. Sekali lagi saya ulangi, orang di sekeliling kita punya daya pindah yang cepat untuk memindahkan apa saja. Saya beri contoh, seandainya saya bergaul dengan tim musik di gereja ini, pasti hobi mereka main musik, yang mereka dengar musik, yang mereka lihat musik, yang mereka pikirkan musik, mungkin yang mereka makan alat musik. Maka saya yang tidak mengerti tentang musik, karena bergaul dengan mereka cepat atau lambat saya akan mengerti tentang musik. Orang di sekitar kita punya daya pindah yang cepat untuk memindahkan apa saja. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau ditegur dan dibimbing. Sedangkan orang yang sombong adalah orang yang tidak mau ditegur dan tidak mau dibimbing. Ada begitu banyak orang Kristen di Indonesia sudah miskin, sombong pula. Miskin bukan bicara materi dalam hal ini, tapi miskin bicara soal informasi. Udah gak tahu apa-apa, gak mau diberitahu. Udah jatuh gak mau dibangunin. Udah tersesat tidak mau dibimbing. Loh, kenapa sih sering kali kita fail? Kenapa sih sering kali kita gagal? Jawabannya sederhana. Karena waktu kita mengambil keputusan, kita punya informasi yang terbatas pada saat itu. Sekali lagi, kenapa sering kali kita fail? Kenapa sering kali kita gagal? Jawabannya sederhana. Karena waktu kita mengambil keputusan, kita punya informasi yang terbatas pada saat itu. Masih ingat waktu kita duduk di bangku SD, SMP, SMA? Kenapa teman kita gak naik kelas? Atau mungkin kenapa kita gak naik kelas? Jawabannya sederhana. Karena waktu kita mengerjakan ujian, kita memberikan informasi yang tidak akurat. Orang yang ada di atas Anda punya daya pandang yang lebih luas, lebih lebar, lebih jauh daripada kita ada di bawah yang punya daya pandang lebih terbatas dan lebih sempit. Perhatikan orang-orang hebat dalam Alkitab. Ada orang-orang yang dimentor bukan beberapa hari, bukan beberapa bulan, tapi bertahun-tahun. Tidak ada Yosua kalau dia tidak pernah dimentor oleh Musa selama 40 tahun. Dan tidak ada Musa kalau dia tidak pernah dimentor oleh mertuanya selama 40 tahun. Makanya jangan jahat sama mertua. Orang hebat ada karena mertua. Berikutnya, tidak ada Elisa bisa bikin mujizat 14 kali kalau dia tidak pernah dimentor di 4 kota berbeda oleh Elia. Dan tidak ada Elia kalau dia tidak pernah dimentor oleh nabi-nabi di gua-gua. Semua orang hebat adalah orang-orang dimentor. Bahkan bukan cuma tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Semua orang hebat di dunia ini hari ini adalah orang yang dimentor bertahun-tahun. Tidak ada Michael Jordan, legendaris basketball, kalau dia tidak ada namanya Phil Jackson. Tidak ada Cristiano Ronaldo kalau dia tidak punya namanya Sir Alexander Ferguson. Padahal kalau disuruh bertanding antara pemain bola sama pelatih bola, pasti menang pemain bola dunia daripada pelatih bola dunia. Kalau disuruh bertanding antara pemain basket dunia dengan pelatih basket dunia, pasti menang pemain basket dunia daripada pelatih basket di dunia. Namun kenapa pemain basket, pelatih pemain bola tetap harus bayar pelatih yang notabene udah dibayar, kerjanya maki-maki. Udah dibayar, kerjanya nyuruh-nyuruh. Biasanya kita bayar orang untuk disuruh-suruh. Ini mereka bayar orang untuk minta disuruh-suruh. Perhatikan, pelatih selalu bikin pemain tidak rasa aman. Biasa kita bayar untuk rasa aman. Kenapa kita perlu bayar bisnis kelas lebih mahal? Untuk rasa aman. Kenapa kita perlu bayar hotel bintang 5? Untuk rasa aman. Tapi pemain harus bayar pelatih untuk bikin rasa tidak aman. Kenapa? Karena pelatih selalu melihat blank spot di mana pemain tidak bisa lihat. Pelatih selalu melihat kekurangan yang pemain tidak bisa lihat. Akhirnya ketika mereka ditegur, dibimbing tanpa dilihat orang, tanpa audiens, mereka bisa mengurangkan try and error. Begitu mereka tampil di depan audiens, mereka tampil sempurnanya. Mereka tampil baik. Saya kagum dengan Ronaldo bukan karena
mainnya. Main Ronaldo mungkin sama Messi, beda-beda tipis. Saya kagum dengan Ronaldo bukan tampangnya. Tampang Ronaldo sama saya beda-beda tipis. Tapi yang saya kagum dari Ronaldo, ketika dia ditegur di tengah-tengah stadium dengan 70.000 orang, disorot oleh 300 stasiun televisi, dia tetap mendengarkan dan tidak marah-marah sama pemimpinnya. No wonder Ronaldo jadi pemain terbaik 5 tahun berturut-turut. Karena dia adalah orang yang rendah hati. Sekalipun udah kelas dunia, dia masih tetap mau dibimbing. Sungguh ironis, yang kelas dunia aja rendah hati mau dibimbing. Masakah kita belum jadi ketua RT, sombongnya minta ampun. Ditegur langsung ngambek. Ditegur langsung minta keluar. Nggak ada kul-kulan, tidak ada gereja-gerejaan. Pemimpin muncul di dunia ini 10% karena bakat. Pemimpin muncul di dunia ini 5% karena krisis. Mungkin karena orang tuamu jago memimpin, maka bakat kepemimpinan turun. Itu cuma 10%. Pemimpin muncul 5% karena krisis. Mungkin karena orang tuamu sudah tidak ada. Sebagai anak paling tua, engkau harus memimpin adik-adikmu, itu cuma 5%. Tapi pemimpin muncul di dunia ini 85% karena dibimbing, dimentor, dididik, di-coaching, dan diarahkan. Kalau kita mau jadi seorang yang sehat dalam kekerasan, dalam memimpin diri sendiri atau memimpin orang lain, jadilah orang yang mau dibimbing oleh orang lain. Rendahkan hatimu untuk dibimbing di gereja ini. Rendahkan hatimu untuk dibimbing dalam kelompok sel. Rendahkan hatimu untuk dibimbing sama mentor-mentor kita. Karena mereka punya tujuan bukan untuk menghancurkan, melainkan mereka punya tujuan untuk memberdaya kita. Yang mengerti beri tepuk tangan yang meriah buat raja kita. Yang kedua, bagaimana kita menciptakan terobosan? Bagaimana kita keluar dari keterbatasan? Bagaimana kita menciptakan lompatan yang tinggi sehingga bisa mengejar ketinggalan masa lalu? Bagaimana kita menciptakan kreativitas? Singkirkan semua yang merintangi kita. Ibrani 12 ayat 1 bagian B, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Rasul Paulus mengatakan pada orang-orang Ibrani yang kedua, untuk you menciptakan terobosan, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Katakan semua, 3, 2, 1. Kata semua artinya tidak ada lagi yang disembunyikan. Kata semua artinya tidak ada lagi yang disimpan. Mari tanggalkan semuanya. Why? Because life is a journey. Kehidupan ini merupakan sebuah perjalanan. Kehidupan ini merupakan sebuah petualangan. Dari satu level kepada level yang lebih tinggi. Dari satu titik kepada titik yang lebih jauh. Namun kalau Anda tahu, hidup ini merupakan sebuah perjalanan ke level berikutnya. Saudara membawa banyak barang. Di tangan kanan saudara ada barang, di tangan kiri saudara ada barang, di pundak Anda ada barang, di kepala Anda ada barang, bahkan di bahu Anda ada barang, di pergelangan kaki Anda barang. Maka perjalanan kita ke level berikutnya akan mencurahkan banyak energi. Perhatikan pelari, perhatikanlah pembalap, perhatikanlah pendaki. Mereka nggak pernah membawa begitu banyak barang. Karena akan mengurus banyak energi. Yang mengerikan, belum kita sampai ke puncak. Belum kita sampai ke garis akhir, kita udah keburu tergeletak. Itu sebab Rasul Paulus berkata, mari tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Baru kita bisa berlomba. Jadi urutannya, sebelum kita meraih hadiah, kita perlu berlomba. Sebelum berlomba, kita perlu menanggalkan beban-beban kita. Sebab kita nggak akan bisa bertanding kalau kita masih menenteng beban-beban. Bapak, Ibu, Saudara. Dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus mengajarkan bahwa anggur yang baru harus disimpan dalam tempat yang baru. Sebab kalau anggur yang baru disimpan dalam tempat yang lama, akibat fermentasi, maka kantong kulit itu akan robek atau koyak. Yang terjadi, anggurnya tertumpah, kantongnya rusak. Itu sebab ya anggur yang baru
harus simpan dalam tempat yang baru. Agar kedua-duanya aman. Artinya begini, tahun yang baru harus masuk dengan hati yang baru. Kita nggak bisa masuk tahun yang baru dengan hati yang lama, penuh kebencian, iri hati. Yang terjadi, bisnis kita koyak, karir kita koyak, keluarga kita koyak, keuangan kita koyak, kesehatan kita koyak. Artinya tahun yang baru harus masuk dengan cara hidup yang baru. Kita nggak bisa masuk tahun yang baru dengan cara hidup yang ilegal. Yang terjadi, bisnis kita koyak, keluarga kita koyak, keuangan kita koyak, kesehatan kita koyak. Jadi kalau mau bisnis kita aman, keluarga kita aman, kesehatan kita aman, masuk tahun yang baru dengan hati yang baru dan cara hidup yang baru. Itu sebabnya yang kita perlu lakukan adalah mari menanggalkan dosa. Apa itu dosa? Dosa dalam bahasa asli atau dalam bahasa Yunani artinya harmatia. Katakan harmatia, 3, 2, 1. Harmatia artinya missing the target. Meleset dari target. Kalau kita pernah main tembak-tembakan saat kita kecil, membidik satu lingkaran merah di tengah, ketika kita tembak meleset, panah yang warna kuning dan warna purple atau ungu, itulah disebut dengan harmatia. Harmatia artinya meleset dari standarnya Tuhan. Harmatia artinya meleset dari prinsipnya Tuhan. Harmatia artinya meleset dari kebenarannya Tuhan. Nah, yang mengerikan akibat harmatia, akibat dosa tersebut membuat kita meleset dari janji Tuhan. Membuat kita meleset dari rencana Tuhan. Jadi bukannya Tuhan ingkar janji. Bukannya Tuhan telinganya gak tajam untuk mendengarkan doa kita. Bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong pergumulan kita. Tapi karena dosa membuat kita jauh dari rencana Tuhan. Itu sebabnya penting di awal tahun ini untuk kita menanggalkan dosa. Agar kita bisa meraih semua yang Tuhan telah beritahu kepada kita. Untuk menanggalkan dosa sebuah simple sederhana. Asalkan kita mau, yaitu belajar berani mengaku. Karena mengaku adalah awal daripada pemulihan. Pemulihan adalah awal daripada terobosan. Untuk kita menciptakan sebuah terobosan, kita perlu belajar mengaku. Karena mengaku adalah awal daripada pemulihan. Pemulihan adalah awal daripada terobosan. Roma 10 ayat 10, dengan hati orang percaya dia dibenarkan. Perhatikan baik-baik, dengan mulut orang mengaku dia diselamatkan. Jadi kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita diberkati, kita disembuhkan karena kita mengaku. Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perhatikan, kita sembuh, kita merdeka, kita dipulihkan, kita diberkati karena kita mengaku. Saling mengaku dosa, bukan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah buat dosa. Saling mengaku dosa berarti kepada orang yang Anda percayai. Ini sebuah prinsip. Mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tapi mengaku kepada sesama, belenggu dosamu dilucuti. Sekali lagi, ini sebuah prinsip. Mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tapi mengaku pada sesama, belenggu dosa kita dimerdekakan. Jadi, kalau Anda jatuh satu kali dalam dosa, oke. Anda masih malu ngaku pada sesama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita. Kalau Anda jatuh kali kedua, di dosa yang sama, di lumpur yang sama, di tempat yang sama, oke. Anda masih malu ngaku pada sesama, cukup mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosamu. Waktu Anda jatuh kali ketiga, di lumpur yang sama, di lubang yang sama, di tempat yang sama, oke. Anda masih malu ngaku pada sesama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi kalau Anda udah jatuh kali keempat, kelima, puluhan, ratusan, dan ribuan kali, berarti Anda tidak cukup untuk ngaku kepada Tuhan. Anda perlu berani belajar, berani ngaku kepada sesama agar belenggu kita dilucuti. Saya kasih contoh, saya panggil Bapak Abraham ya, betul Bapak Abraham ya, yes, boleh maju ke depan. Bapak Abraham ini, dia adalah manusia yang merdeka, karena tidak ada belenggu. Sehingga dia bisa bekerja dengan bebas, dia bisa melayani dengan bebas, dia bisa bertepuk tangan, bisa melakukan aktivitas dengan bebas. Karena tidak ada belenggu. Namun apa yang terjadi ketika seseorang jatuh di dalam dosa? Nah, ini juga sebuah prinsip. Upah dosa memang maut. Tapi perhatikan, sifat dosa
selalu mengikat. Sekali lagi saya ulangi, upah dosa memang maut, tapi sifat dosa ini mengikat. Jadi kalau Anda mau jatuh dalam dosa, tolong pikir ribuan kali lipat. Karena begitu Anda cicip dosa, langsung dia ngikat. Langsung dia borgol kita. Langsung dia belenggu kita. Nah, apa yang terjadi ketika Pak Abraham dia terjatuh? Maka yang terjadi, dia mulai terikat. Dan waktu beliau terikat, memang beliau masih bisa melakukan aktivitas. Masih bisa bertepuk tangan, masih bisa pegang HP, masih bisa kerja, masih bisa melayani, masih bisa berjalan, memang masih bisa beraktif. Tapi, ada belenggu. Mulai ada keterbatasan. Sifat dosa memang bikin kita jadi limitasi. Sifat dosa membuat kita jadi nggak bisa maksimal. Jadi kalau bisnis kita nggak maksimal, studi kita nggak maksimal, keluarga kita nggak maksimal dalam kebahagiaan, tolong jangan cepat-cepat kami hitamkan orang lain. Introspeksi diri. Karena biasanya yang bikin kita nggak maksimal, karena ada belenggu, membuat kita jadi nggak bisa maksimal. Apa yang terjadi ketika hambanya jatuh kali kedua? Ikatan yang bertambah. Jatuh kali ketiga, ikatan yang bertambah. Keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Akhirnya seperti mumi hidup. Hidup, tapi nggak bisa lakukan apa-apa. Semuanya serba terbelenggu. Nah, untuk kita bisa merdeka dan lepas, kalau Anda tahu bahwa Anda tidak bisa melepaskannya sendiri, Anda harus rendah hati minta tolong orang lain. Pak Abraham, rendah hatilah untuk minta tolong orang di sebelahmu. Katakan, Bapak Jojo, saya minta tolong untuk Bapak bisa melepaskan ikatan saya. Bapak Jojo, saya minta tolong untuk Bapak bisa melepaskan ikatan saya. Maka saya sebagai sahabatnya, nggak mungkin saya biarkan dia. Walaupun saya tahu, saya susah juga melepaskan belenggunya. Tapi karena dia minta tolong, saya akan berupaya untuk membantunya. Bahkan mungkin kalau dia rendah hati minta tolong yang lain, akan berupaya juga untuk membantunya. Sehingga akhirnya dia bisa bebas. Dan ada ikatan. Akhirnya di tahun 2019, dia bisa sehat tubuh, jiwa, dan rohnya. Thank you, Pak. Beri tepuk tangan buat hambanya. Thank you. Jadi saya nggak tahu apa yang mengikat Anda. Entah itu dosa pornografi, entah itu dosa perzinahan, entah itu dosa kemabukan, amarah, dan sebagainya. Saya nggak tahu. Cuma saudara dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau Anda mau mengalami terobosan, kita berendah hati untuk datengin orang yang kita percayai dan minta tolong mereka untuk bisa membebaskan, membantu kita untuk melepaskan ikatan yang kita nggak mampu lepaskan dengan kekuatan kita sendiri. Dan saya percaya tahun 2019 menjadi tahun yang maksimal dalam kehidupan kita. Yang ketiga, terakhir kemudian saya selesai, bagaimana kita menciptakan terobosan. Yang pertama, kita perlu belajar pendahulu-pendahulu kita. Yang kedua, kita perlu singkirkan semua yang merintangi. Yang ketiga, fokus to the lifestyle of Jesus Christ. Fokus pada gaya kehidupan Tuhan Yesus. Nah, fokus pada gaya kehidupan Yesus itu ada dua. Yang pertama, menjadikan Yesus idola. Yang kedua, menjadi Yesus bagi orang lain. Fokus pada gaya kehidupan Yesus ada dua. Yang pertama, menjadikan Yesus idola. Yang kedua, menjadi Yesus bagi orang lain. Mari kita lihat dulu yang pertama, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Perhatikan baik-baik, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi perhatikan baik-baik, iman sempurna, hidup sempurna, iman yang sehat, hidup yang sehat bukanlah wacana. Tapi iman yang sehat dan hidup yang sehat bisa jadi wahana ketika mata hati kita tertuju kepada Yesus. Sekali lagi, iman yang sempurna, hidup yang sempurna bukanlah fata morgana.
iman yang sempurna, hidup yang sempurna bisa jadi kenyataan ketika mata hati kita tertuju pada Yesus. Artinya begini, jangan sampai broken fokus. Orang yang broken fokus tidak akan pernah sampai tujuan. Saya teringat waktu saya diundang ke kota Pekanbaru, pas terjadi kabut asap yang tebal karena kebakaran hutan. Kami punya pesawat dan pesawat-pesawat lain-lain ngiter-ngiter di bawah, coba-coba mendarat. Tidak bisa tepat sasaran. Karena begitu coba mendarat, karena jarak pandang yang cuma 400 meter, karena sebuah pesawat untuk bisa mendarat dibutuhkan minimal jarak pandang 1200 meter. Ini sepertiganya. Jadi begitu kita coba mendarat, bandara, landasan ketinggalan di belakang, naik lagi. Coba mendarat kali kedua, landasan masih jauh di depan, naik lagi. Sampai kemudian kita hampir kehabisan bahan bakar. Kemudian kita dialihkan ke Pulau Batam, karena cuma 25 menit, dengan satu harapan, setelah diisi bahan bakar harus ada hujan. Puji Tuhan setelah diisi bahan bakar ada hujan turun di kota Pekanbaru. Akhirnya kabut asam bisa clear. Bisa lihat fokus ya. Dan pesawat bisa mendarat dengan lembut dan dengan selamat. Kenapa kita gak pernah bisa mendarat pada janji Tuhan? Karena kita selalu broken fokus. Saya mulai mengerti kenapa Tuhan larang itu untuk jangan cinta uang. Melainkan cinta Tuhan. Kenapa Tuhan larang kita untuk jangan cinta uang. Melainkan cinta Tuhan. Karena uang tidak pernah cinta kita. Ngapain kita mencintai nggak pernah cinta kita? Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Sakit tahu, sakit itu di sini sampai ke sini. Mari cintai Tuhan lebih dari uang. Itu sebabnya kita perlu menjadikan Yesus idola dalam hidup kita. Ketika kita menjadikan Yesus idola dalam hidup kita, maka kita akan menjadi seperti yang kita idolakan. Barang siapa mengidolakan sesuatu, dia akan menjadi sesuatu yang dia idolakan. Kalau Anda mengidolakan Elvis Presley, maka tanpa saudara sadari, gaya saudara punya rambut twister, seperti Elvis. Gaya saudara punya jean cut bray, yang sekarang slim fit, masih cut bray. Gaya saudara pakai jaket ketat, dan gaya saudara nyanyi, seperti Elvis. Dengan baju terbuka. Satu kali ada seorang pemimpin pujian, gayanya mirip Sidney Muhede, seorang pemimpin pujian terkenal di Indonesia. Oke lah, gaya rambutnya saya bisa pahami, gaya pakai stand mikrofonnya, gaya pakai gitarnya saya bisa pahami. Tapi saya nggak tahan. Sebentar-sebentar kalau dia memimpin pujian selalu berkata 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saya bilang kapan 4, kapan 5, 1, 2, 3, kapan 4, kapan 5, 1, 2, 3. Setelah saya turun dari mimbar, ibadah selesai, saya tegur. Sepertinya kamu mengidolakan Sidney Muhede. Dari mana Bapak tahu? Roh Kudus? Bukan, 1, 2, 3. Nggak usah pakai Roh Kudus deh. Jadi, untuk menjadi seperti Yesus, berarti kita nggak usah ngoyo, nggak usah bingung, nggak usah pusing. Jadikan diri tempat pertama. Utamakan waktu-waktumu kepada dia. Maka tanpa kita sadari, gaya kita berpikir, gaya kita berbicara akan mirip seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, fokus gaya kehidupan Yesus, yaitu menjadi Yesus bagi orang lain. Menjadi Yesus bagi orang lain. Go ke kekristenan bukan diberkati, tapi go ke kekristenan menjadi berkat. Jadi tujuan hidup kita bukan menerima Yesus. Tujuan hidup kita menjadi Yesus bagi yang lain. Jadi jangan bangga kalau Anda itu sehat. Banggalah kalau Anda bisa menyehatkan orang lain. Jangan senang kalau Anda itu sarjana. Senanglah kalau Anda bisa mensarjanakan orang lain. Jangan bangga kalau Anda punya pekerjaan. Banggalah kalau Anda bisa memberikan pekerjaan bagi orang lain. Mari kita lihat ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Yesus. Rasul Paulus suruh kita ingat akan Yesus. Yang bagaimana? Dia kasih lebih fokus topiknya. Yang tekun menanggung bantahan sehebat itu dari pihak orang-orang berdosa. Bukan dari pihak orang-orang baik. Bukan dari pihak orang-orang adil. Bukan dari pihak orang-orang punya kasih. Tapi dari orang-orang kejam. Kita suruh ingat perbuatan Yesus waktu menghadapi
pergumulan dengan orang-orang kejam. Wih, saya cuma mikir, waktu kita lihat Yesus ditempeleng, Yesus nggak pernah tempeleng orang lain. Ketika Yesus dipecut, dia nggak bisa pecut orang, dia nggak balas dengan pecut. Waktu dia dibunuh, waktu dia dipaku, dia nggak balas dengan paku. Waktu dia dipukul, dia nggak balas pukul. Saya cuma mikir, kenapa Rasul Paulus suruh kita ingat perbuatan Yesus ketika dia tekun menanggung bantahan dari orang-orang kejam. Rupanya saudaraku, Tuhan mau kita belajar Yesus. Saya belajar Yesus bagaimana Yesus bisa membunuh benih negatif dalam dirinya. Saya beritahu kepada saudara, Yesus itu bukan sekedar Tuhan, tapi dia juga manusia. Saya buktikan Yesus itu manusia. Yesus itu Tuhan. Jadi Yesus itu bukan 50% manusia, bukan 50% Tuhan. Tapi Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Saya buktikan Yesus 100% manusia. Waktu dia di bumi, Yesus bisa lelah. Rasa capek Yesus membuktikan Yesus masih 100% manusia. Namun yang luar biasa sekalipun Yesus lelah, Yesus tidak pernah sakit. Karena saya tidak pernah dengar di firman Tuhan waktu itu Yesus masuk angin, murid-muridnya kemudian kerokin Yesus dan Yesus minum anta angin. Saya tidak pernah dengar Yesus minum anta angin. Waktu itu Yesus jalan lelah, kemudian muridnya pijat refleksi. Saya tidak pernah tahu Yesus itu pijat refleksi. Jadi sekalipun Yesus lelah, Yesus tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit Yesus membuktikan dia 100% Tuhan. Saya buktikan Yesus itu 100% manusia. Yesus bisa mati. Yesus mati bukan karena dibunuh orang. Berkali-kali orang berusaha bunuh Yesus dan mati-mati sampai dia menyerahkan dirinya baru dia mati. Kematian Yesus membuktikan dia 100% manusia, tapi kebangkitan Yesus membuktikan dia 100% Tuhan. Nah, saya mikir bagaimana Yesus sebagai Tuhan dan manusia, dia bisa membunuh benih negatif. Bertahun-tahun saya mikir, ternyata Yesus punya kerangka berpikir, bukan apa yang orang lain bisa lakukan pada saya, tapi apa yang saya bisa lakukan buat orang lain. Jadi tujuan hidup dia bukan untuk diberkati, melainkan memberkati. Tujuan hidup dia bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Jadi dia gak pusing dengan orang-orang yang nyakiti. Yang dia pikirkan bagaimana saya bisa ampuni dan selamatkan orang itu. Karena tujuan saya datang bukan untuk diampuni. Tujuan aku datang untuk mengampuni dan menyelamatkan. Berarti kerangka berpikir yang sama yang kita bisa lakukan untuk membunuh benih negatif. Karena kita gak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa mencegah burung tidak bersarang di kepala kita. Artinya begini, kita gak bisa menghalangi orang ngomongin kita, jelek-jelekin kita, nyakiti kita. Karena itu mereka punya hak. Tapi kita bisa mencegah agar pahit yang bersarang di hati kita. Untuk bisa membunuh benih negatif dalam diri kita, yang kita lakukan adalah punya kerangka berpikir bukan apa yang orang lain bisa lakukan, tapi apa yang kita bisa lakukan. Berarti Anda di rumah, Anda bangun rumah tangga, tidak lagi berpikir apa yang istri, anak bisa lakukan, tapi apa yang saya bisa lakukan terbaik buat istri saya dan anak-anak saya. Ketika Anda menikah, Anda punya kerangka berpikir bukan apa yang suami bisa lakukan, tapi apa yang saya bisa lakukan terbaik buat suami saya dan anak-anak saya. Demikian hal yang sama ketika kita punya orang tua, tidak lagi berpikir apa yang orang tua bisa lakukan, tapi apa yang kita bisa lakukan terbaik buat orang tua. Besok masuk kerja, tidak lagi berpikir apa yang perusahaan bisa lakukan, tapi apa yang kita bisa lakukan buat perusahaan kita. Anda di negara ini tidak lagi berpikir apa pemerintah bisa lakukan, tapi berpikir apa yang Anda bisa lakukan buat pemerintah Anda. Pemerintah selalu memikirkan yang terbaik buat rakyat, tapi rakyat selalu kerja yang menuntut, tidak pernah berpikir apa yang bisa lakukan terbaik buat negara ini. Bayar pajak, tidak buang sampah sembarangan, menolong sesama. Hal ini yang mendasari kenapa kami kembali ke Indonesia. Setelah 10 tahun kami tinggal di Australia, karena kami melihat ada begitu banyak orang tidak punya lapangan pekerjaan. Ada begitu banyak anak-anak putus sekolah. Karena ada begitu banyak orang yang tidak bisa berobat. Sedangkan di negara maju, mereka semua dikasih fasilitas. Membuat ketika saya setiap kali liburan, membuat saya tidak aman melihat negara ini semakin bertambahnya tingkat pengangguran dan kejahatan. Bahkan 2006 terdapat data bahwa di Indonesia ada 300.000 anak putus sekolah karena jarak yang jauh dan biaya besar. Seandainya setiap tahun ada 300.000 anak putus sekolah karena jarak yang jauh dan biaya yang besar, 10 tahun ke depan kalau kita biarkan, akan muncul 3 juta generasi monster yang lahir di Indonesia. Saya tidak ada masalah. Karena saya punya keluarga semua ada di Australia, orang tua dan adik-adik saya. Saya tidak punya lagi keluarga di sini. Tapi yang bermasalah Anda. Itu sebab yang saya lakukan adalah
Saya kembali ke Indonesia, saya bawa istri saya dan anak-anak saya untuk kita boleh mencegah, meredam kejahatan, dan puji Tuhan, anak-anak yang kita tolong. Mereka punya orang tua pencuri, pembunuh, perampok. Tapi begitu kita bantu, mereka berkata, saya tidak mau seperti orang tua kami. Kami pengen jadi guru, kami pengen jadi insinyur, kami pengen jadi kepala daerah, kami pengen jadi dokter untuk membangun bangsa dan negara. Kita telah mengubah 5.000 generasi monster menjadi 5.000 generasi bintang. Kita nggak pernah tahu orang yang kita ampuni, orang yang kita tolong, orang yang kita bantu, ternyata mereka seperti efek domino membantu yang lain yang kita mungkin nggak bisa jangkau. Itu sebabnya mari jadi Yesus bagi orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi kami dan menolong kami.